Baik, terima kasih Dr. Minarma, ini dosen kesayangan saya dulu pas masih S1 ya dok ya, pas masih belajar dokter umum dan sebuah kebanggaan. Saya bisa hadir bersama teman-teman di sini pagi hari ini untuk sharing mengenai masalah anemia pada saat menstruasi. Mungkin buat teman-teman yang lagi berkunjung mungkin bisa mendengarkan sedikit tentang materinya. Jadi kalau saya lihat di sini hari ini banyak ibu-ibu, ada yang masih haid atau sudah berhenti haidnya sebagian besar. Udah berhenti ya, baik. Nggak apa-apa. Tapi kalau memang misalnya masih haid ya, ini ilmu bermanfaat banget ya, karena banyak yang nggak tahu sebetulnya apa yang terjadi pada saat menstruasi ya. Apakah itu normal atau penyakit? Jangan-jangan. Ya, jadi kita bisa simak sama-sama. Pada slide ini kita akan jelaskan apa yang terjadi pada saat haid, ya kan? Di sini mungkin banyak yang berpikir, masih banyak juga pasien saya yang berpikir, kalau mens itu darah kotor, bener nggak? Ya, kalau darah kotor nggak keluar, nggak mens, artinya berbalik jadi racun ke badan. Sebetulnya tidak terjadi demikian, ya. Menstruasi itu adalah rontoknya atau meluruhnya lapisan dinding dalam rahim atau endometrium yang keluar bersama darah memang dari pembuluh darah, ya. Jadi dia bukan racun atau darah kotor gitu, bukan, ya. Jadi dia memang rontoknya jaringan yang terjadi setiap bulan. Kalau pada teman-teman di sini sudah menopause, artinya sudah 12 bulan berturut-turut tidak haid, ya, itu namanya sudah menopause. Kalau sudah menopause, buat ibu-ibu yang ada di sini, ya, nggak boleh mens lagi. Nah itu yang penting, ya. Kadang-kadang saya ada pasien, dok saya udah menopause, tapi sekarang saya mens lagi, terus seneng gitu ya. Bukan, kalau itu artinya penyakit kemungkinan besar, ya itu harus diperiksa. Oke, bukannya kembali muda lagi ya, saya mens lagi gitu, bukan. Jangan-jangan ada penyakit, ibu-ibu harus periksa. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Next slide. Next slide tolong. Ya, ini sama ya tadi untuk gambarannya. Pada saat siklus haid ada dua hal yang terjadi. Perkembangan sel telur hingga menjadi sel telur matang, ya. Kalau ketemu sperma dia akan dibuahi menjadi kehamilan. Kalau misalnya enggak, dia akan rontok. Makanya dia memicu terjadinya menstruasi. Oke, lanjut. Nah, ini adalah dampak dari kehilangan darah pada saat haid. Tadi saya katakan bahwa pada saat mens itu ada darah juga, darah segar yang keluar dari pembuluh darah, ya. Dampaknya apa? Itu adalah zat besi juga ikut keluar. Setuju nggak teman-teman? Ya, artinya ketika ada hemoglobin atau darah merah yang keluar pada saat menstruasi, dia juga bisa membuat seorang perempuan kehilangan zat besi, ya kan? Memang kita sehari-hari makan konsumsi ada zat besinya dari daging, dari sayur-sayur hijau, ya. Tapi kalau misalnya kondisinya berlebihan atau modalnya kurang, ya, atau kalau memang misalnya konsumsi makanan nutrisi kurang baik, itu yang bisa menyebabkan terjadinya namanya anemia, ya. Kalau kita lihat di sini, secara normal tuh rata-rata 80 cc kehilangan darah sepanjang haid, ya. Maksimal itu kalau digambarkan dengan pembalut, kira-kira 5 pembalut sehari itu maksimal. Lebih dari 5 pembalut, atau kalau keluar mensnya banyak gumpelan-gumpelan, ya dok, saya kalau mens keluar kayak ati gitu, kayak puding gitu ya, itu belum tentu normal, ya. Kita lanjutkan. Nah ini tadi kriteria haid normal, kalau perlu difoto nih teman-teman nih, penting. Atau di Instagram saya juga ada, jadi bisa dicek nanti, ya. Kalau siklus haid yang normal itu antara 24 sampai 38 hari. Artinya dari mulai haid sampai mulai haid berikutnya, itu 24 sampai 38 hari masih normal. Dok saya mens 30 hari, nggak apa-apa, ya. Kemudian lama haidnya kurang dari 7 hari. Jadi kalau misalnya dok saya cuma 3 hari udah kering, normal bu, nggak apa-apa, ya. Saya 7 hari baru kering, nggak apa-apa. Tapi kalau 2 minggu mens nggak beres-beres, harus periksa, ya. Kemudian berikutnya adalah volume tadi. Kalau 80 cc atau kalau misalnya dari pembalut kira-kira 5 pembalut sehari tidak bergumpal-gumpal, ya. Gumpalan kecil-kecil nggak apa-apa sih kayak serpihan-serpihan masih normal. Tapi kalau lebih besar dari koin ukuran 500-an itu tidak normal, ya. Dan yang terakhir juga tidak nyeri yang mengganggu aktivitas, ya. Jadi kalau misalnya mensnya suka sakit, ya sampai mesti istirahat, nggak bisa kerja, nggak bisa sekolah, atau tiap kali mens mesti minum obat pereda nyeri, tidak normal, harus periksa ke dokter, ya. Lanjut. Ini adalah kira-kira penyebab dari beberapa hal-hal yang bisa menyebabkan pendarahan yang tidak normal dari rahimnya, ya. Nanti saya ada beberapa gambar habis yang ini. Kalau misalnya agak takut gitu ya, namanya ini juga penyakit ya.
Tapi ya kalau enggak kita cepat-cepat aja. Yuk, pertama, next. Ini miom. Ya, ini yang salah satu paling sering. Kira-kira 30-40% perempuan ada mengalami miom. Ya, ini bisa bikin mensnya banyak. Cek. Bisa bikin mens banyak, mens sakit atau susah hamil. Oke? Slide berikutnya. Polip. Kalau polip ini dia seperti kutil di dalam dinding rahimnya, ya. Dia biasanya bikin flek-flek di tengah siklus mens. Udah mens, kering, tiba-tiba berdarah lagi dok, gitu kan, di tengah-tengah siklus. Biasanya polip. Ini juga bisa bikin gangguan kesubur, teman-teman. Lanjut. Adenomiosis ini juga seperti kalau bahasa awamnya itu rahimnya bengkak. Ya, ini biasanya keluhannya nyeri pada saat mens dan pendarahan mensnya volumenya banyak. Dan ini juga bisa bikin susah hamil lagi. Ya, lanjut. Dan ini, ini biasanya buat teman-teman yang usia lebih lanjut nih. Teman-teman perhatiin ya. Kalau misalnya suka terjadi mensnya agak lebih berantakan, sekali mens habis itu banyak, bergumpal-gumpal, lama gitu ya. Mungkin terjadi namanya penebalan dinding rahim. Apalagi kalau misalnya mohon maaf, pasiennya obesitas atau kegemukan ya. Biasanya bisa terjadi penebalan dinding rahim. Dan penebalan dinding rahim jika tidak ditangani dengan baik, bisa menjadi kanker teman-teman. Oke, jadi kalau misalnya ada pendarahan yang tidak wajar dari yang tadi saya jelaskan, yuk periksa ke dokter yuk ya. Jadi usia muda sampai usia lanjut tetap bisa ada masalah-masalah seperti ini ya. Slide. Nah, kalau kita lihat di sini ini panduan tata laksananya bahwa sekarang kita selain mengobati penyakitnya, kita obatin miomnya, kita obatin polipnya atau penebalannya, kita juga harus cukupkan untuk masalah kehilangan darahnya. Ya, jadi kalau perlu kita tambahkan zat besi. Zat besinya baik yang diminum dari suplemen zat besi gitu ya. Atau kalau misalnya perlu pakai yang diinfus zat besinya. Atau kalau anemianya berat mungkin sampai harus tambah darah atau transfusi teman-teman. Ya, semoga jelas. Lanjut. Nah, kalau misalnya teman-teman mengalami anemia, biasanya gejalanya nggak khas. Ya, kalau dari iklan dulu ya, misal lemah, letih, lesu, gampang capek gitu ya. Ya kita kalau kerjanya begadang juga jadi gampang capek seperti itu ya. Jadi gejalanya biasa tidak khas. Terlihat pucat, gampang lelah, berdebar-debar. Tetapi secara ideal memang harus periksa darah ya. Kalau kadar hemoglobin di bawah 12, kalau pada wanita tidak hamil itu kita sebut anemia. Kalau kondisi kehamilan patokannya 11 angkanya teman-teman. Ya. Jadi buat cek pastinya harus periksa darah ya. Nggak bisa cuman dari ngerasain gejala, oh kayaknya saya anemia nih gitu. Nggak cukup. Ya, lanjut. Nah, ini penting banget bahwa anemia itu tidak terjadi mendadak. Sebelum terjadinya anemia atau kekurangan hemoglobin, ya, itu ada fase di mana cadangan besinya menurun terlebih dahulu. Itu namanya ferritin, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman HB-nya normal, tetapi ferritinnya sudah rendah, itu juga kita sudah katakan kekurangan zat besi. Gitu ya. Jadi kita harus mengembalikan cadangan zat besinya terlebih dahulu, baru nanti hemoglobinnya naik ya. Teman-teman ibaratnya mau bikin kue nih gitu ya. Kuenya produksinya masih cukup nih, tapi tepung di gudangnya udah mulai menipis. Nah kan tepungnya harus dibalikin dulu, baru bisa bikin kue lagi. Ya kira-kira seperti itu. Sama halnya dengan zat besi ya. Jadi sebelum kekurangan HB-nya jadi 9 gitu ya, cadangan itu udah turun terlebih dahulu dan itu juga sudah harus diterapi dengan baik. Lanjut. Nah, untuk terapi anemia, teman-teman pasti udah tahu, pakai zatnya zat apa? Zat besi, ya. Tapi zat besi ternyata tidak bekerja sendirian, ya. Ada mikronutrien lain, kayak dulu Dr. Minarma mengajarkan saya, ya. Zat besi tidak bekerja sendirian. Tubuh nggak bisa bikin cuma dikasih besi, ini bikin hemoglobin, nggak bisa, ya. Dia butuh nutrien lain, ada asam folat, ada vitamin B, vitamin C. Itu semua berproses dalam tahapan pembentukan untuk zat besinya. Ya, jadi biasanya makanya kalau teman-teman konsumsi suplemen zat besi jarang isinya besi doang gitu. Itu mah jadi tiang nanti ya. Tapi biasanya ada kandungan mikronutrien lain untuk mendukung pembentukan zat besi tersebut. Lanjut. Dan bagaimana mencegahnya ya supaya tidak terjadi anemia pada saat mens? Yang pertama, kalau misalnya teman-teman ada keluhan yang tadi saya katakan yang di luar yang wajar, tolong periksa ya. Kemudian cukupi asupan zat besi baik dari makanan maupun suplemen ya. Kemudian juga menyarankan dari WHO dan Kementerian Kesehatan
Untuk konsumsi zat besi dengan kadar besi minimal 30 sampai 60 mg per hari, ya. Lanjut. Dan ini tipsnya do's and don'ts. Tipsnya untuk do's and don'ts-nya, pertama adalah konsumsi makanan yang sehat dan kaya zat besi. Kemudian periksa ke dokter, ya. Kemudian harus olahraga teratur, tidur yang cukup. Yang don'ts-nya kurangin junk food, ya. Kurangin junk food, makanan instan, karena dia bisa berpengaruh juga terhadap kesehatan kandungan. Dan kalau misalnya ada keluhan, teman-teman periksa, ya. Baik dari usia dini sampai usia sudah menopause pun kalau ada keluhan, diperiksa aja, ya, daripada ada masalah. Lanjut. Baik, sekian pengantar dari saya. Kita hashtagnya kalau dari sini adalah anak cerdas, lansia berkualitas, dan Indonesia maju. Dari perempuannya sendiri, salah satunya dimulai dengan cara kita mencegah anemia pada saat menstruasi. Kita mencegah anemia saat menstruasi, kita mencegah anemia pada saat kehamilan. Saat kehamilan kita cegah anemia, anaknya nanti tidak stunting. Jadi kalau kita lihat, prosesnya ini berproses dari sejak sebelum kehamilan, sejak fase menstruasi, sampai nanti anaknya bisa beresiko stunting atau tidak. Sekian pengantar dari saya, terima kasih atas atensi teman-teman semua. Saya kembalikan ke Dr. Minarma untuk sesi tanya jawab. Terima kasih. Terima kasih Dokter Daryl, udah cakep, pinter ya. Tanyain udah menikah apa enggak, siapa tahu ada yang punya adik, cucu. Oke, dia murid saya yang pinter ya, kelihatan cara ngomongnya ya. Nah, tentunya kita juga harus bicara kalau sampai sudah sakit anemia, apa sih yang harus kita perbuat? Ya, ada pengobatan, tadi antara lain Dokter Daryl katakan, yakini kita makan yang 4 sehat 5 sempurna, ya. Harus ada dagingnya ya Dokter Daryl ya. Daging bisa berupa ikan, bisa berupa telur ya, jadi ada proteinnya. Ada sayur-sayur karena tidak hanya zat besi yang akan merangsang, tetapi juga harus ada vitamin-vitaminnya yang ada di tentunya sayur mayur kita ya. Tapi kalau sudah agak parah, mungkin kita memerlukan pengobatan. Nah, di sini ada Ibu ya, Ibu Lee Novita Indusari. Beliau adalah Senior Branch Manager untuk Sangobion dari PNG. PNG itu Procter and Gamble Health ya, bukan sabun ya. Silahkan Ibu Novita. Terima kasih Dok. Slide-nya mohon ditayangkan, panitia. Oke, yang pasti saya nggak berlama-lama di sini. Selamat pagi menjelang siang untuk wanita hebat Indonesia. Senang sekali berada di antara wanita-wanita, ibu-ibu maupun ya perempuan-perempuan di sini. Terima kasih banyak untuk waktunya. Tidak akan lama. Oke, next. Di sini saya ingin menjelaskan, membagikan kepada pada Bapak Ibu di sini untuk program yang kita lakukan, Sangobion yang sedang kita lakukan. Bisa next, panitia. Next. Oke, slide-nya belum muncul ya. Kita sekarang ini melakukan kampanye yang kita namakan itu jangan cuek, ayo cek. Jadi kita mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak cuek terhadap kesehatan kita sendiri. Dan apabila udah mulai mengalami satu gejala yang agak berbeda atau lain, itu disarankan untuk kita melakukan pengecekan. Gitu. Jadi kita jangan cuek karena pencegahan itu pasti lebih baik daripada pengobatan. Oke. Nah, ini beberapa aktivitas yang kita lakukan sekarang masih tetap jalan. Itu merupakan aktivitas-aktivitas yang kita namakan itu yang ini adalah Blood Health Forum, di mana kita melakukan seminar-seminar edukasi kesehatan dengan para tim dokter, dengan organisasi HCO juga, dan kita bekerja sama untuk terus mengedukasi dokter dan juga masyarakat. Next. Nah,
Tolong kalau Bapak Ibu punya Instagram, follow akunnya Instagram Sangobion Indonesia, di mana kita bisa mendapatkan informasi seputar anemia, kurang darah, dan kesehatan darah, maupun sekarang ini komunikasi terbaru kita itu mengenai menstruasi. Jadi semoga bisa bermanfaat untuk wanita-wanita di sini, ya, karena menstruasi itu cuma kita doang gitu. Next. Di sini juga kalau persis di belakang itu ada booth Tanya Anemia Center, di mana bisa mendapatkan edukasi, konsultasi kesehatan gratis, bisa mendatangi booth-booth kita, di mana kita juga membuka booth-booth ini di beberapa titik di luar area ini ya, di beberapa tempat keramaian. Next. Nah, kita punya tools yang bisa diakses gratis, di-download, hanya perlu scan QR code. Nah, di mana ini adalah tools untuk early detections, jadi deteksi awal untuk gejala anemia. Jadi kalau misalnya kalian udah boleh ngerasa gejala lelah, lemah, atau pusing kunang-kunang, muka pucat, coba deh cek gitu. Kalau kuesioner ini gratis, tools ini gratis, bisa di-download, bahkan di website kita sangobion.co.id itu juga bisa didapatkan. Jadi bisa early detection sebelum kita consult ke dokter, ya. Jadi nanti di booth kita juga ada, nanti akan ada nutritionist dari tim kita yang akan membantu untuk mengoperasikan tools ini, gitu. Next. Oke, next. Nah, oke, sekian arti presentasi dari kita dari PNG Health Sangobion. Terima kasih. Terima kasih Ibu Novita dan Dr. Daryl. Sekali lagi dong tepuk tangan untuk mereka. Berguna nggak ilmu yang diberikan? Berguna ya untuk apa? Anak cerdas, lansia berkualitas, dan Indonesia maju.